Demi Allah, sering kita dengar ada orang yang wafat gemuk tubuhnya, tapi kenapa ringan jenazahnya? Ada juga orang kurus tubuhnya, tapi kenapa berat jenazahnya? Di mana kira-kira rumusnya itu? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili wali kota Samarinda, Bapak camat, Bapak lurah, seluruh struktur pemerintahan pada kesempatan ini, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan guru, para kiai, para ustaz, ustazah, ibu-ibu majelis taklim, saudaraku tanpa terkecuali, semuanya saya hormati dan semuanya saya muliakan. Secara pribadi yang saya hormati Bapak Haji Siddiq Amrillah sebagai alhamdulillah yang kita ketahui Ketua DKM Kota Samarinda. Bapak Ibu Ketua masjid ya, Ketua masjid DKM se-Kota Samarinda. Mohon maaf kalau salah. Bapak Ibu tanpa terkecuali saya hormati dan semuanya saya muliakan. Pada malam hari ini tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menghadirkan diri kita, menghadirkan pemikiran kita, menghadirkan segala-galanya hidup kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya katakan ada orang Pak begadang itu mulai dari jam 7 sampai malam itu kuat begadang, tapi tidak kuat sholat subuh. Ada orang dia daki gunung itu, bahkan sungai pun dia renangi, tapi melangkah kaki ke masjid susah. Ada orang kalau menyanyi bisa 3 album, bisa 4 album, tapi kalau bacaan Al-Quran, mohon maaf, di antara kita masih banyak tidak hafal, tidak tahu membedakan mana Al-Fatihah dan mana Alhamdulillah. Kenapa bisa? Karena terkadang manusia selalu merasa bahwa dia pintar dan merasa dirinya hebat. Bahkan banyak di antara kita malu kalau dia tidak pintar menyanyi, tapi tidak malu kalau dia tidak pintar mengaji. Nah, inilah yang harus kita perbaiki semua. Langkah kaki kita, jiwa raga kita, segala-galanya kita peruntukkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertanya apa yang melihat, apa yang mendengar, apa yang melangkah, apa yang memegang, maka sekilas orang mengatakan yang melihat adalah mata, yang mendengar adalah telinga, yang memegang adalah tangan, yang melangkah adalah kaki. Tapi di antara kita ada orang punya kaki tadi tidak bisa berjalan, ada orang punya mata tidak bisa melihat, ada orang punya bibir tidak bisa mengucap, ada orang punya telinga tidak bisa mendengar. Ternyata apa yang mendengar, apa yang melihat itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada mata kita tapi tidak bisa melihat. Bisa jadi ada pendengaran kita, telinga kita, tapi tidak bisa mendengar. Maka kita di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah selalu memberikan karunia luar biasa kepada kita, sehingga apa yang kita miliki sekarang itu semua adalah titipannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah tidak kita berpikir
Saking indahnya penciptaan manusia ini. Allah menciptakan hidung, enaknya dilihat hidung tak meskipun terkadang pesek. Enaknya dilihat mata tak meskipun sipit-sipit. Enaknya dilihat leher tak meskipun sering ada orang tidak punya leher. Tapi indah dilihat. Kenapa? Karena di tempatnya lah dia. Coba seandainya hidung ini tempatnya di dekat ketek. Coba seandainya mata ini di dekat mata kaki, apa yang akan terjadi? Tapi manusia diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak diciptakan manusia kecuali mereka dalam kondisi sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka rendah, kemudian mereka hina karena mereka sendiri yang menghinakan dirinya. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkahnya salawat kita, insyaallah kita bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Dikala kita mau berbicara masalah Isra Mi'raj, yang dihadirkan di sini bukan logika, yang dihadirkan bukan kepintaran, tapi yang dihadirkan adalah iman. Kenapa mesti iman? Karena secara pemikiran biasa saja tidak masuk di akalnya seseorang apabila mereka mengatakan ada orang yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ternyata tidak cukup satu malam. Padahal Nabi tidak berjalan, tetapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia berpikir tidak masuk akal, kenapa bisa seseorang manusia naik dari langit 1 ke langit ke-2 sampai langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha, tidak masuk akal. Tapi kalau iman, orang mati bisa saja hidup, orang hidup bisa saja mati kalau Allah yang berkehendak. Ayo kita lihat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar. Saking jauhnya orang, Pak, luar biasa jauhnya orang, menjauh dari tempat dibakarnya seorang Nabi Ibrahim. Begitu besarnya api, tapi kuasanya Allah, besarnya Allah, mukjizat yang diberikan Allah kepada hambanya. Apa yang terjadi? Tidak satu pun bulu yang ada dalam tubuh Nabi Ibrahim terbakar oleh api. Kenapa? Karena Allah belum berkehendak. Bagaimana Nabi Isa? Nabi Isa dilahirkan oleh seseorang yang bernama Maryam. Sekilas kita berpikir tidak mungkin seseorang bisa hamil tanpa ada suaminya, tapi berkat karena kuasanya Allah, Nabi Isa dilahirkan dalam kondisi Nabi Isa lahir dalam kondisi tidak memiliki bapak. Dalam makna tidak ada yang menggauli seorang ibunda tercintanya Maryam alaihi salam. Sekarang saya lihat sudah ada yang mau mencontoh Maryam, dia hamil tanpa suami. Nah, itu bukan kuasa Allah, itu cuma kebodohanmu sehingga itu terjadi. Jadi ingat Bapak Ibu, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak berjalan tapi Nabi diperjalankan. Bagaimana sih logika diperjalankan? Bagaimana sih makna diperjalankan? Bahasa sederhananya seperti ini. Tadi saya dari pasar Sigeri, start di pasar Sigeri, ternyata di kantong saya ada semut yang ikut. Lalu semut itu bertemulah antara semutnya Masjid Al-Hikmah dengan semutnya Masjid Darul Falihin. Mereka bercakap, "Mut, oh Mut, kamu Mut dari mana bos? Saya tidak pernah lihat kamu di sini." Dia bilang, "Saya semut dari pasar Sigeri, hadir di sini." Loh, kenapa bisa kamu hadir di sini? Jam berapa kamu start? Saya tadi start terlambat sedikit, hampir tidak sholat isya di sini. Wah, tidak percaya bos, masa seorang sepertimu bisa hadir di sini secepat itu? Ternyata bukan semut yang melangkahkan kakinya ke sini, tapi dia ikut di mobil atau dia ikut di kantong seseorang. Itulah makna Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kapan kejadian Isra Mi'raj itu?
Setiap tahun kita Isra Mi'raj, jangan sampai kita tidak tahu kapan Isra Mi'raj itu. Karena ada orang yang naik Isra Mi'raj, ya naik saja, naik. Bahkan di antara kita bisa jadi setiap tahun mendengarkan hikmah Isra Mi'raj, tapi kita tidak tahu langit pertama ketemu siapa, langit kedua ketemu siapa, langit ketiga ketemu siapa, apa pesan-pesannya. Cuma kita hadir tapi kita tidak belajar. Coba bayangkan, harus kita tahu di langit pertama ketemu siapa, langit kedua ketemu siapa, langit ketiga ketemu siapa. Dan insya Allah itu akan dibahas di masjid yang lain insya Allah. Malam ini kita bahas seperti apa sih, kenapa sih bisa Nabi Isra Mi'raj, apa sebabnya, tanggal berapa. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi SAW itu terjadi menurut para ulama yang paling populer adalah tanggal 27 Rajab. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada tahun 621 Masehi, bertepatan 10 tahun kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, apa sebab sehingga Nabi Isra Mi'raj? Pendapat yang masyhur. Pertama, karena pada waktu itu diketahuilah, diberitahukanlah kita semua bahwa pada waktu itu bertepatan dengan tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun kesedihan. Kenapa Rasulullah sedih? Karena wafat pamannya. Paman Nabi bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu juga dikenal Abdul Manaf. Itulah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapakah saudara dari Abdullah? Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Hamzah, yang ketiga Abbas, yang keempat Abdul Uzza. Abdul Uzza itu juga Abu Lahab. Nah, itu jadi paman Nabi adalah Abu Thalib. Kenapa bisa Nabi bersedih? Karena Abu Thalib lah merupakan paman Nabi yang telah dianggap sebagai orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Thalib itu adalah pengganti orang tua dari Nabi. Nabi tidak pernah merasakan kasih sayang Bapak. Nabi tidak pernah merasakan kasih sayang Bapak. Bagaimana tangan Bapak, bagaimana bisikan-bisikan indah Bapak. Ternyata Abu Thalib hadir sebagai pengganti bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 tahun umur Nabi meninggallah ibunya Aminah. Ketika meninggal ibunya, maka diambillah oleh Abu Thalib, maka dipelihara, diajarkan makna hidup, diajarkan bagaimana kondisi hidup. Begitulah pada waktu itu wafatnya paman Rasulullah membuat hati Nabi terpukul, membuat hati Nabi sedih. Kenapa? Karena pamannya yang telah dianggap sebagai orang tuanya telah berpulang ke rahmatullah. Namun yang membuat perasaan Nabi tidak karuan, yang membuat Nabi semakin sedih adalah pamanku, kata Rasulullah, saya selalu bersama, saya selalu berbahagia dengannya, makan bersama, berjuang bersama, satu rumah bersama. Tapi ternyata paman Nabi Abu Thalib tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Itulah yang membuat kenapa Nabi bersedih. Oh, dia pikirkan itu. Yang kedua, tidak berselang lama meninggal lagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama istri Nabi? Khadijatul Kubra. Meninggal istri Nabi. Memang dalam sejarah 40 tahun istri Nabi, Nabi umur 25 tahun, selisih 15 tahun. Kalau di kalangan kita di sini pasti kita menangis. Ya, kalau kita menangis pasti orang ejek kita, Pak. Kenapa? Karena istri lebih tua dibanding kita. Kita pasti diejek, kita pasti dibully. Jangan kau menangis, nah banyak dia muda. Tidak segampang itu, Pak. Coba, memang istri Nabi tua, tetapi jiwanya muda. Bayangkan sejarah membuktikan ketika Nabi kembali dari berdakwah, Nabi kedinginan, maka datang Khadijah menyambutnya dengan selimut. Silahkan berselimut wahai suamiku. Tidak banyak tanya, langsung dikasih selimut. Seandainya istri tak, Pak, belum pergi duduk, banyak sekali sudah bilang, dari mana memang kok sama suruh kok keluar malam. Nah, rasakan nih, apa nih? Coba bayangkan. Memang dia tua,
dalam konsep umur beda 15 tahun, tapi jiwanya seorang Khadijah, Masya Allah, selalu disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejarah pun membuktikan bahwa Aisyah sangat-sangat merasa tidak enak apabila Nabi kita Muhammad menyebut nama Khadijah. Coba bayangkan. Makanya ibu-ibu di belakang, buatlah semacam kesan supaya suami tak selalu ingat ki. Ya, jangan selalu membuat suamimu hilang. Di kantor dimarahi, di rumah dicaci. Bagaimana suami tidak cepat jantungan kalau begini? Di kantor bodoh, di rumah stres suamimu, akhirnya cepat mati. Kenapa? Karena tidak pernah diberikan hal yang baik. Suami juga harus tahu diri supaya istri tidak selalu marah-marah. Usahakan tahu diri juga, karena banyak suami dermawan sama orang lain tapi pelit sama istrinya. Nah, bilang ibu-ibu di belakang, alhamdulillah Ustaz, banyaknya penceramah, baru kita yang menyinggung suamiku. Senang sekali Ustaz, syukur karena banyak suami tidak pernah bawa istrinya rekreasi. Bawa istri tak rekreasi sekali-kali bu ya. Enak tidak bu kalau dibawa ke rekreasi? Karena banyak istri baru mandi kalau banjir, baru dia pegang air kalau cuci piring. Bawa istrimu sekali-kali. Tapi makanya saya katakan tadi, jadikan kesan dalam keluarga supaya ketika nanti wafat istri atau wafat suami, ada kesan yang luar biasa sebagaimana kesannya Nabi kepada istrinya. Meskipun dia tua, tapi selalu dia berpesan, istriku Khadijah lah yang terbaik. Subhanallah. Maka bersedihlah Nabi. Kenapa? Karena wafatnya pamannya dan wafatnya istrinya, yakni Khadijah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan ceramah sesingkat bagaimana singkatnya Nabi dalam perjalanan itu. Pertama, ibadah itu Pak, dalam konsep melakukannya ada 4. Yang pertama, ada orang beribadah cuma sekadar ikutan saja. Ada orang beribadah karena memang dia sudah anggap bahwa itu kewajiban. Ada orang beribadah kalau itu sudah dianggap kebutuhan, dan ada juga orang beribadah kalau dia merasa itu kenikmatan. Saya mau nanti dengar di manakah posisi kita nanti. Pertama, ada orang yang beribadah hanya sekadar ikutan saja. Ya, ditanya, bro, kenapa kau pergi naik sholat Jumat? Apa dia bilang? Malu sama tetangga kalau tidak pergi sholat Jumat. Jadi kamu pergi sholat Jumat gara-gara malu sama tetangga. Nah ini, dia cuma ikut-ikutan saja. Bahkan ada orang baru dia laksanakan sholat kalau ada tamunya. Oke, jangan ada yang mengaku di sini. Itu jelek sekali seperti itu. Baru sholat kalau ada tamu. Kenapa dia sholat? Karena ada tamu. Mau dilihat soleh. Mau dilihat supaya soleha. Permisi ya, saya mau sholat maghrib dulu, padahal tidak sholat subuh. Oke, padahal sudah berapa hari tidak sholat, sekalinya ada tamunya baru sholat. Nah, inilah makna sholat ikut-ikutan. Saya harap di sini tidak ada yang seperti itu. Sholat ikut-ikutan. Yang kedua, tingkatan ibadah yang selanjutnya adalah ada orang yang melaksanakan sholat atau ibadah hanya dia ingin supaya kewajiban itu terlaksanakan. Dia tidak memperhatikan bagaimana pakaiannya, yang penting jadi. Pakaian itu yang dipakai main futsal, itu yang dipakai ke kebun, itu yang dipakai bikin kue, itu yang dipakai menonton, itu dipakai mak gosip, itu dipakai cerita salah, juga dipakai sholat. Bahkan banyak di antara kita bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kalau mau bertemu dengan seseorang, Masya Allah, luar biasa pakaiannya. Sedikit saja ada kotor di bajunya, dia malu bertemu dengan orang yang ingin diajak bertemu. Wah, saya malu bertemu dia, saya malu. Kenapa? Karena yang diajak ketemu adalah seseorang yang tinggi, bisa jadi pangkatnya di dunia. Tapi kenapa kalau bertemu dengan Allah, itu yang dipakai main futsal, sudah 3 hari tidak dicuci, sarungnya itu juga dipakai BAB.
dipakai juga kencing, baru itu juga dipakai sholat. Inilah makna hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Masalah diterima atau tidak diterimanya urusan belakang. Ini penting Bapak. Jadi jangan sampai ini terjadi kepada kita. Enak dilihat tidak? Kalau kita sholat atau kita beribadah pakai pakaian yang bersih, ya, pakai pakaian yang wangi, pakai pakaian yang suci, enaknya dilihat. Ini bapak-bapak juga ini, mohon maaf bapak-bapak, jangan suka Pak memakai celana kalau sholat, ditakutkan jangan sampai celana yang kita pakai kepercik air kencing sendiri. Ini penting. Ya syukur-syukurlah kalau celana yang dipakai tidak kepercik kencing. Yang ditakutkan jangan sampai yang kita pakai ada najis, ada air kencing, maka rugilah kita. Jaga itu. Karena bapak-bapak itu sering kalau kencing di mana-mana saja, asalkan ada pohon, ada tiang listrik, salah saya lagi. Tidak urus, yang penting Ibu tenang dulu ya, ini urusan laki-laki. Kencing mereka, dia tidak cuci lagi. Kalau tidak ada tisu, kalau tidak ada air, maka ambil daun yang berbentuk segitiga, tujuannya untuk mengusap itu supaya tidak ada lagi air kencing. Tapi cari juga daun yang bagus, jangan sampai daun yang ada ulatnya. Hati-hati juga merasa gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah jangan hanya sekadar melepaskan kewajiban, tapi kita mau supaya khusyuk. Bagaimana caranya orang khusyuk? 4 caranya supaya kita mau khusyuk Bapak Ibu. Yang pertama, ulama mengajarkan kalau ibu dan bapak mau khusyuk dalam ibadah, pertama, apabila kalian ingin beribadah, maka jauhkan pikiranmu, jauhkan hatimu dari dunia. Coba, kalau kita mau ibadah, jauhkan segalanya. Makanya agama mengajarkan kalau ada kesibukan, maka hentikan kesibukanmu dulu, lalu kamu fokus dalam ibadahmu. Coba, kalau dalam sedang nanggung-nanggungnya kan, masuk waktu salat, ditakutkan jangan sampai ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ternyata apa yang terjadi? Salat yang dipikirkan pisang hijaunya di rumah, salat yang dipikirkan nasinya di rumah. Kenapa? Karena sebelum tadi salat ternyata ada pekerjaan baru ditinggalkan. Maka pertama kalau kita mau khusyuk, lihat, oh jam 12 lewat masuk waktu salat zuhur, maka jam 11 saya harus siap-siap. Siap-siap dalam arti berwuduk memang maki, perbaiki memang pakaian ta, perbaiki semuanya, kelarkan semua pekerjaan ta. Supaya apa? Supaya kalau kita sholat maka kita akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama sufi? Ulama sufi mengatakan seperti ini, siapa yang mengingatku ketika dia hidup, maka saya akan mengingatnya di waktu dia mati. Siapa yang melupakanku di waktu dia hidup, maka saya akan melupakannya pula di waktu mati. Ini penting, harus kita catat. Coba, makanya setelah nanti ada pekerjaan yang kita lakukan, Sonia tengok dulu, lihat dia dulu, oh waktu asar 3:30, 2:30 harus selesai pekerjaan. Saya harus siap-siap untuk memperbaiki diri ini, untuk memperbaiki jiwa ini, untuk menghadap kepada Allah. Cuma yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu, banyak di antara kita kalau menghadap sama bos luar biasa penghargaannya. Coba, jangan ada yang tersinggung ya. Ini yang sering terjadi. Kalau mau menghadap sama bos, halo, kita ketemu di Taman Samarinda, kita ketemu dekat Masjid Islamic Center. Karena bos yang menelepon, bos yang memanggil, dipanggil jam 2, hadir di sana jam 12. Kenapa bisa? Karena bos yang memanggil. Ya kan? Terkadang jilbabnya salah, terkadang tidak pakai celana dalam. Kenapa? Bos yang memanggil. Urusan belakang, ini bos yang memanggil. Tapi bagaimana ketika Allah yang memanggil? Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Aduh, zuhur lagi, aduh asar lagi, aduh maghrib lagi. Kalau bosnya yang memanggil, dia selalu siap kapanpun. Tapi kalau Allah yang memanggil, aduh, bagaimana hidupmu mau cukup?
Coba bayangkan. Jadi makanya ibu-ibu, karena di antara yang paling rempong itu pekerjaannya adalah ibu-ibu itu sendiri. Kerja ini, kerja ini, kerja ini, kerja ini, kerja ini. Makanya ketika waktu salat mau masuk, saya berharap supaya ibu-ibu perbaiki jiwa dan raga, khususkan diri ini, hadapkan diri ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma terkadang ada yang bilang begini, Ustadz, kenapa? Ada yang beranggapan, Ustadz, kalau wanita tidak boleh sholat di masjid. Sering dengar ibu itu? Sering dengar kata-kata itu? Tidak boleh katanya sholat di masjid. Yang bilang tidak boleh siapa? Makanya harus kita pahami, memang ada pengecualian wanita ke masjid, tapi ada kategorinya. Dia kalau dia mau silahkan. Coba, yang manakah itu? Yang pertama, wanita yang melahirkan 2 kali 1 tahun. Bulan 12 melahirkan, sekalinya bulan 11 melahirkan lagi. Rempong. Betul tidak? Oh, jangan dulu kamu ke masjid, sholat saja di rumah. Kenapa? Karena anakmu masih kecil semua, 2 orang. Jangan sudah dulu ke masjid, kamu sholat dulu di rumah. Kenapa? Karena ada anak yang masih kecil. Itulah sering dikatakan oleh guru-guru kita itu, ulama dari Sulawesi Selatan, selalu dibilang begini, bagusnya itu dikasih saja motivasi orang, jangan justru kamu kasih jalan begitu, bilang tidak boleh, tidak boleh. Kalau dia mau silahkan, kalau tidak mau ya janganlah. Kalau tidak boleh dipaksa, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi orang bertanya, apa ayatnya? Orang ibadah di masjid, ayatnya jelas, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu ayatnya itu. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian sebagaimana kalian melihat orang ruku. Coba. Jadi kalau misalkan dia 2 kali melahirkan 1 tahun, jangan dulu ke masjid, urus dulu anak tak. Kenapa? Karena anaknya kamu urus pagi hari, malamnya bapaknya kamu urus malam hari. Yang kedua, yang dikategorikan jangan dulu ke masjid adalah, yang kedua, jangan sampai kalau kamu ke masjid suamimu tidak makan apa-apa di rumah. Nah, ini penting. Itu dulu. Karena kenapa? Orang tua dulu susah kalau mau masak. Dulu itu Pak, kami di sana di kampung, saya ingat itu, ada dulu namanya dapur namanya. Dapur itu bermakna seperti ini, ada semacam tempat untuk memasak, itu terbuat dari tanah. Ya, terbuat dari tanah, setelah itu dikasih kayu. Kalau menghidupkan itu belum ada minyak tanah, caranya bagaimana? Kipas terus, baru ada itu semacam bambu. Nasi saja dimasak kadang 2 jam. Mana lagi air panas mau dipanaskan terkadang 1 jam. Wah, tidak cukup waktu. Jangan sampai ke masjid tidak makan suamiku kodong di rumah. Tapi sekarang apalagi alasan tak? Saya mau masak. Bagaimana mau masak? Nah, tinggal jiki menonton. Menonton kenapa? Serba canggih sekarang, tidak bisa masak, ada rice cooker. Tidak bisa beli ikan di pasar Sigeri, ada ikan sardeng. Betul tidak? Ada ikan sardeng. Sebenarnya itu semua memudahkan kita beribadah. Memudahkan kita beribadah. Kita mau makan sayur, tidak ada sayur, ada Indomie. Kita mau buat teh, tidak bisa kita panas air, ada teh gelas. Itu justru memudahkan. Jadi kalau sekarang ada yang beranggapan saya tinggal di rumah karena saya mau berbakti kepada suamiku, saya belum sempat dulu ke masjid, itu menandakan bisa jadi kamu tinggal apa di rumah. Karena sekarang serba praktis. Ingat, kalau istri mau pergi ke masjid silahkan. Kalau misalkan tidak mau pergi, tidak apa-apa. Dalam mana? Kalau dia mau pergi silahkan, jangan dipaksa. Tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau misalkan dia tidak mau juga jangan dipaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Pertanyaannya, kira-kira kalau bapak ibu sholat siapa yang mendapatkan pahalanya? Coba. Ini penting. Kita sholat siapa mendapatkan pahalanya? Kita sendiri, tidak mungkin orang lain.
Kita beribadah yang mendapatkan manfaatnya siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Coba. Makanya kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena banyak kejadian sudah. Kejadian apa? Demi Allah, sering kita dengar ada orang yang wafat, gemuk tubuhnya, tapi kenapa ringan jenazahnya? Ada juga orang kurus tubuhnya, tapi kenapa berat jenazahnya? Di mana kira-kira rumusnya itu? Masuk logika tidak? Masuk tidak di logika kata? Kalau ada orang gemuk, kenapa ringan diangkat? Masuk tidak di logika kata? Tidak masuk di logika kita tak? Masuk tidak di logika kita? Ada orang kurus, kenapa berat sekali diangkat? Masuk tidak di logika kita? Tidak masuk. Tapi ingat, rahmat Allah selalu ada. Makanya supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah, maka selalulah kita cari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ulama itu mengatakan seperti ini, ketika kalian berdoa, ketika kalian meminta kepada Allah, apa yang kita minta? Mintalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Bapak Ibu, kalau ibu berdoa minta ridhonya Allah, jangan minta harta. Ya Allah rumah, ya Allah tanah, ya Allah kontrakan, ya Allah. Minta suami saja. Apa gunanya harta berlimpah tapi tidak ada ridhonya Allah di dalam? Meskipun harta tidak ada, tapi ridhonya Allah ada, maka itu akan mendatangkan ketenangan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa wanita diberitahukan jangan dulu ke masjid, terkecuali wanita ini. Yang manakah dia? Wanita apabila kalau sampai di masjid ternyata cuma sampai gosipkan orang. Coba sampai di masjid cerita salah saja, cerita kejelekan orang, suaminya anu begini, suaminya anu begini, suamimu murus. Biar kurus suaminya orang, dia tong yang kurusnya suaminya, kurusnya. Biar kami kurus suaminya orang, ada yang panahnya. Kamu gemuk suamimu belum ada anakmu karena lobet suamimu. Ini penting. Sampai di masjid cerita saja ini. Itulah kenapa ya jauh-jauh sebelum kita salat diperintahkan supaya untuk berwudu, supaya antara berwudunya kita dengan waktu salat kita simpan itu untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat zikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, astagfirullah. Kalau bisa mengajilah daripada kita cerita salah, ya kan? Daripada kita cerita keburukan. Karena ada juga orang Pak, mau salat orang semakin masih Pak ceritanya, mau salat orang semakin indah itu kata-katanya. Tunggu dulu. Apa tadi itu bilang? Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Apa tadi? Penasaran sekali maka. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anu sebetulnya mau salat, begitu. Coba. Sehingga imam di depan Allahu Akbar, kasih tahu lagi Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Padahal berdiri perbaiki, hadapan perbaiki, jiwa dijaga, perasaan dijaga, karena kita mau menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya senang tadi qori kita, imam tadi, dia baca surah An-Nas. Kenapa dia baca surah An-Nas? Supaya kita terhindar dari godaan manusia dan godaan syaitan. Coba. Ada orang beribadah karena dia menganggap ibadah itu kewajiban, sehingga dilaksanakan, sehingga dilakukan, tidak urus diterima atau tidaknya, yang penting saya lakukan. Maka jangan ada anggapan seperti itu. Makanya itu termasuk kategori nomor 2. Yang ketiga, ada orang yang mengatakan bahwa ibadah yang saya lakukan itu karena sudah saya anggap sebagai kebutuhan saya. Ini sudah tinggi-tinggi lagi di atas ini. Apa makna dari kebutuhan? Kita sendiri yang pikirkan apa kebutuhan. Jam 8 saya harus makan. Jam 9 saya harus Kenapa seperti itu? Karena sudah dianggap sebagai kebutuhan. Kapan tertinggal, maka perasaan ini tidak karuan. Kenapa? Kebutuhanku tertinggal. Kenapa kita mati-matian mencari harta? Karena itu kebutuhan kita, Bapak. Tidak lihat apakah itu gunung, tidak lihat apakah itu sungai, tidak lihat apakah itu apa. Yang jelasnya karena itu kebutuhan, saya rela hidup dan mati. Yang penting kebutuhan itu tercukupi. Ini agak-agak tinggi sedikit ini, tapi yang paling tinggi yakni banyak yang beranggapan karena ibadah itu kenikmatan. Ini bagus ini.
Dia menganggap bahwa oh kalau saya sudah sedekah nikmat perasaan saya, kalau saya sudah sholat nikmat jiwa saya, kalau saya membantu orang lain nikmat jiwa saya. Kenapa? Karena ibadah sudah dianggap sebagai kenikmatan. Semakin banyak ibadah yang dia lakukan, semakin nikmat perasaannya. Itu indah begitu Pak. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, semakin indah ini kenikmatan. Pertanyaan saya pertanyaan, kira-kira fitrah manusia hadir itu apa fitrahnya? Apa fitrah kita hidup di dunia? Fitrah kita kebaikan. Kenapa bisa fitrah kita kebaikan? Ayo cek diri kita. Apabila sudah melaksanakan kebaikan, tenang tidak perasaan? Tenang tidak jiwa? Tenang. Kenapa? Karena fitrah kita kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat keburukan, itu tidak tenang, cerita mati kalau dia tenang. Kalau ada orang haknya orang dia ambil, punyanya orang kamu ambil, apanya orang kamu ambil, kamu bilang tenang, cerita mati kamu tenang. Tidak bisa kamu tenang, pasti terpuruk hatimu. Ini punya orang, ini harta orang. Jangan. Memang dalam penglihatan sekilas dia tidak apa-apa, tapi dalam jiwa dan perasaannya dia tersiksa. Kenapa? Karena fitrah manusia bukan di situ. Maka ini tinggi nih. Semakin banyak kebaikan yang dia lakukan, semakin banyak amal soleh yang dia laksanakan, maka justru lebih menenangkan jiwanya. Kalau dia pergi ke masjid, dia tidak protes imam, ya kan? Wah, semakin bagus bacaannya imam, semakin dia suka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semakin panjang bacaannya, semakin dia senang. Kenapa? Karena dia menikmati itu. Dakwah, semakin panjang dakwah, semakin dia senang. Kenapa? Karena dia nikmati. Coba kalau tidak dinikmati, baru 15 menit sudah 4 kali menguap. Saya tahu di sini sudah 3 kali menguap. Cuma jangan disebut, malu orang. Coba. Kenapa tersiksa? Karena tidak dinikmati. Bayangkan saja orang sholat berapa menit saja, 5 menit, 10 menit, bacaannya lama. Dia bilang apa itu imam itu panjang bacaannya. Tapi kalau dia nonton film Korea, sering 4 jam dia nonton. Coba. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak nikmati. Maka coba ketika dihadirkan kenikmatan itu, coba hadirkan itu. Oh, nikmat perasaan saya. Masuk dalam toko, assalamualaikum, masuk dengan ucapan salam dalam tokoku, mulai dengan bacaan Al-Quran. Saya mengharapkan ridho Allah. Yang laku alhamdulillah, yang tidak laku berarti belum takdir. Indah hidup ini. Coba. Pertanyaannya, kenapa kita sering pusing? Kita pusing karena kita yang mau mengatur rezeki. Itu yang membuat kita pusing. Kita yang mau mengatur rezeki. Padahal salat, ada ulama menafsirkan salat itu salat, sa, sidik, lam, latif, taqwa. Hadirkan itu sa, sidik. Apa makna sidik? Jujur. Sidik ya, Pak Sidik ya, Sidik ya. Bilang Pak Sidik, rasa kok. Sidik. Jadi kalau ada orang salat suka ambil hak orang lain, berarti pengaplikasian salat dalam hidupmu tidak ada. Karena salat mengajarkan kita sidik, jujur. Coba. Dari mana kira-kira itu? Dari hati. Orang salat Allahu Akbar, setelah itu rukuk, setelah baca kan rukuk harus jujur. Tidak boleh setelah Allahu Akbar langsung kamu sujud, kecuali sujud tilawah. Itu mengajarkan kejujuran. Makanya di sini mohon maaf kalau ada kita di antara sini salatnya bagus, karena ada itu dalilnya bilang yang dinamakan orang beriman kalau mendengarkan ayat-ayat Allah bergetarlah jiwanya, bergetarlah perasaannya. Itu saja dia tahu, justru bergetarnya luar biasa. Sampai-sampai kalau dia yang berucap bergetar juga perasaannya orang. Coba ada orang kalau dia dengarkan ayat Allah bergetar di hatinya, tapi kalau dia berucap bergetar juga perasaan orang, saking tersinggungnya orang. Begitukah? Tidak boleh.
Ini penting. Latif bermakna lemah lembut. Jadi kalau ada orang salat, kalau ada orang sujudnya kepada Allah bagus, baik, maka aplikasikan dalam hidupmu itu. Ada yang pernah bertanya begini, pertanyaan itu bisa dibilang pertanyaan yang bisa mengelabui kita, tapi kita lihat sisi baiknya, Pak. Jangan langsung mau berpikir, karena ada 3 bentuk manusia itu. Ada orang pintar, ada orang bodoh, ada orang pintar-pintar bodoh. Ada orang pintar, ya kalau memang bicara pintar memang udah wajar. Ada orang bodoh, apa saja kamu bilang, nanti kita uji. Yang paling repot itu orang pintar-pintar bodoh, tidak tahu mau dimasuki di mana ini orang. Ada orang begitu. Pertanyaan begini, Ustadz, ya, pertanyaan saya begini, ada orang suka minum anggur, mabuk-mabukan, tapi bagus juga sholatnya, bagaimana menghadapinya? Kita ambil pendapat yang membuat hati tenang, perasaan juga bagus. Apa katanya? Mohon maaf, bukan diperintahkan untuk orang minum, karena yang bisa merubah kebiasaan juga kebiasaan pula. Jangan dipaksa, tapi biasakan. Oh, kalau kamu minum, ya karena kebiasaanmu, tapi jangan kau tinggalkan sholatmu. Karena kenapa? Karena baiknya nanti sholatmu akan membuatmu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Yang justru neraka kamu bos, begini kamu begini. Ada pintu taubat, Pak. Iya, bisa jadi dia bertaubat, maka kasih peluang orang. Saya pernah lihat langsung, Pak, orang satu tubuh tato semua, mata saja tidak punya tato. Coba ada orang, woi, masuk ini, kenapa? Apa? Kena Lailatul Qadri kamu? Apa kamu? Apa? Mohon maaf, bisa jadi orang penuh tato di luar tapi bersih di dalam. Kamu bersih di luar tapi tato semua di dalam. Makanya jangan selalu merasa diri paling benar. Jangan merasa diri paling diterima ibadah kita. Sujud saja, ibadah saja, lakukan terbaik dan Allah menuntun kita. Yang kita ibadahkan rahmatnya Allah yang kita cari. Yang memasukkan orang surga bukan banyaknya amal, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, Pak. Kenapa saya semangat bicara? Karena belum Pak makan malam. Serius. Jadi bagus itu dai sebelum ceramah jangan dulu makan. Kenapa? Supaya kamu semangat. Kenapa? Kalau makan dulu cepat ngantuk, Pak, demi Allah. Bukan kalau mata-mata sudah agak-agak sempit baru lampu begini langsung mau tidur. Oh, Pak. Ini bukannya marah-marah, tapi justru memberi peluang kepada kita. Apa makna ta itu? Ta itu bermakna takwa. Apa sih makna takwa yang sesungguhnya? Takwa itu meyakini sepenuh hati bahwa Allah selalu mengawasi kita. Terkadang ada orang, Pak, dia lebih takut sama CCTV tapi tidak takut sama Allah. Betul tidak? Takut sama CCTV. Jangan, bos, CCTV, bos. Iya, bos. Dia takut sama CCTV tapi tidak takut sama CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita diawasi Allah. Itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, mulai dari pagi sampai petang. Kenapa kita terkadang ambil hanya orang? Karena ingatan kita tiba-tiba hilang kepada Allah. Coba, Pak, makanya diperintahkan kita perbanyaklah berzikir, perbanyaklah mengingat Allah mulai dari pagi sampai malam. Perbanyak sebanyak-banyak mungkin, dimanapun ingat Allah. Saya diawasi oleh Allah. Kenapa ada orang terkadang mengucapkan yang tidak bermanfaat, curang kepada saudaranya? Karena ingatannya sedikit hilang dari Allah. Coba seandainya kita selalu terjaga ingatan kita kepada Allah, tertuju kepada Allah, tidak mungkin kita berperilaku yang tidak baik. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Udah mau sejam, Bu, ya? Lanjut ya? Lanjut. Lanjut atau belum ini? Sudah ini. Karena sudah loyo saya lihat. Ibu mungkin bertanya di belakang, dari mana lagi ini anak-anak? Tadi ada yang bilang, wih, kulihat fotonya gagahnya, ternyata aslinya lebih gagah. Saya bilang, alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ada orang sering begini, guru, semakin muda saya lihat, alhamdulillah ada syaratnya, cending rara namanya. Waduh, kenapa gara-gara begitu kok kamu muda? Bukan gara-gara itu Pak, tapi gara-gara rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ya. Jadi jadikan sholat itu sebagai nikmat, jadikan ibadah itu sebagai nikmat. Maka mulai besok beribadah, karena memang ibadah itu bentuk dari kenikmatan. Jangan ada kata-kata begini. Kata-kata apa? Ada orang bilang begini, ya Allah, saya belum sholat karena saya sibuk. Ibu sering dengar kata-kata begitu. Ya Allah, saya belum sholat karena saya sibuk. Demi Allah saudaraku, tidak ada orang sehat sibuk, bos. Tidak ada orang sehat sibuk. Dan banyak orang yang mau ada kesibukannya tapi tidak ada pekerjaan. Makanya justru semakin banyak kesibukan, semakin justru mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak memiliki apa-apa, saya dari Allah, tujuanku hanya Allah, dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disuruh semakin banyak sujud supaya jauh dari kesombongan. Kenapa? Karena simbolnya kesombongan ada di sini Bapak Ibu. Ada di sini simbolnya kesombongan. Tangan cuma ikut, kaki cuma ikut, perut cuma ikut. Simbolnya ada di sini semua. Melihat, mendengar, mencium, mengucapkan, itu semua simbolnya kesombongan. Kenapa diperintahkan untuk sujud? Supaya ini di atas tidak mudah untuk sombong Bapak Ibu. Itu sudah itu. Coba. Maka hadirkan dalam diri ini bahwa salat itu adalah kunci segala-galanya. As-salatu miftahul jannah, as-salatu imaduddin, as-salatu miftahu kulli khair. Coba enaknya kalau begitu. Kebaikan yang saya lakukan, yang menjadi kunci kebaikan itu adalah salat. Surga yang saya damba-dambakan, kuncinya surga adalah salat. Saya agamaku ini, maka harus saya yakini as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agamaku. Siapa yang tidak salat berarti sama halnya dia meruntuhkan agamanya sendiri. Namanya orang Pak Islam cuma KTP-nya saja Islam. 2 kali saja dia cukup ucapkan syahadat. Pertama waktu disunat, yang kedua waktu menikah. Itu saja repot sekali waktunya menikah, disuruh syahadat. Asyhadu as-sadu, asyhadu as-sadu. Apa? Mau ambil mie, siapa suruh banyak cewek bu gombal. Waktu mau menikah susah kau ucapkan. Kenapa? Karena terlanjur keluar mi kata-katamu yang kemarin. Dinda, ada jembatan dekat rumahmu. Kenapa? Memang saya mau pakai menyeberang ke hatimu. Sekalinya dia menikah tidak bisa diucapkan syahadat. Kenapa? Banyak janji tidak ada amalan. Ingat ya, cantik membuat kita menatap, tapi wanita baik membuat kita menetap. Yes. Coba, cantik membuat kita menatap, wanita baik membuat kita menatap. Coba, laki-laki tampan membuat kita senang, tapi laki-laki sopan membuat kita tenang. Masya Allah. Coba, tidak ada guna-gunanya hidup Pak kalau tidak berakhlak. Makanya supaya kita tetap berakhlak, jaga salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disanjung oleh Allah dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya. Siapa yang mengakui Muhammad sebagai hambanya? Allah. Kita di sini mengaku hamba, belum tentu Allah mengakui kita sebagai hambanya.
Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, Allah yang memberi kemuliaan, memperjalankan hambanya. Jadi Allah yang mengakui bahwa Muhammad adalah hambanya. Kita bisa jadi selalu mengaku hamba. Ya Allah, saya hambamu, ya Allah, saya hambamu, ya Allah, saya hambamu, ya Allah. Ternyata perilaku kita tidak menandakan hambanya Allah. Coba kita simak sedikit sejarah Nabi Musa bersama dengan umatnya. Nabi Musa memiliki umat. Dia kalau sujud, batu melengkung itu kalau dia sujud. Di Darul Falihin sudah ada tidak yang membengkokkan apa namanya ini, karpet? Jangan kalau sini membengkok itu tehil semua itu. Saking bagusnya sujudnya, saking lamanya sujud, bengkak dia punya itu, bengkak batu. Coba bayangkan, sampai-sampai batu itu melengkung kalau dia sujud. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya kita tidak boleh berprinsip begini, karena ada orang mengatakan begini, salat itu mungkin dilaksanakan ketika Muhammad saja. Ini penting harus kita ketahui, salat itu sudah ada terlebih dahulu, cuma kegerakan yang paling paripurna adalah gerakan umatnya Muhammad. Dulu ada orang sholat berdiri, ya berdiri saja, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ada juga ruku saja, ruku terus. Ada juga sujud, sujud terus. Maka Nabi Muhammad beserta dengan umatnya paripurna, ruku, sujud dan sebagainya. Tahu tidak sejarah Sami Allahu liman hamidah? Tahu tidak sejarahnya itu? Dulunya itu Pak, bacaan sholat itu Allahu Akbar semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu tidak sejarahnya Sami Allahu liman hamidah itu? Itu juga penting harus kita pelajari. Sejarahnya di mana? Sejarahnya begini. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq terlambat. Ya kan? Orang sementara ruku, tiba-tiba dia datang, astaga saya terlambat. Sami Allahu liman hamidah. Nikmat bagimu karena kamu masih ingat waktu sholat. Makanya kalau ada orang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang tidak salah orang. Jangan langsung bilang oh salah, kenapa bukan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Di situ Allahu Akbar, harus tahu sejarahnya. Di mana sejarah Sami Allahu liman hamidah itu? Sami Allahu liman hamidah adalah ungkapan ketika Abu Bakar As-Siddiq terlambat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka disampaikan kepadanya, astaga saya terlambat. Maka ketika sementara ruku, dia dengarkan di belakang, saya terlambat, Masya Allah, Sami Allahu liman hamidah. Kenikmatan bagimu karena dirimu masih mengingat waktu sholat. Penting ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, umat Nabi Musa kalau dia sujud itu batu melengkung, Bapak. Batu melengkung.